Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Suzuki Address terbaru 2023 tipe standar warna putih. Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost, addicted to the rush. I never meant to fall, all I wanted was a touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality. Jadi bicara soal harga, Suzuki Address terbaru 2023 tipe standar warna putih ini dibanderol di 19.935.000 untuk OTR Bekasi. Oke, langsung saja kita bahas seputar fitur, spesifikasi, dan detail tampilannya. Nah, kita akan bahas dari bagian depan terlebih dahulu. Jadi untuk bagian batok kepalanya di sini menggunakan warna putih glossy dengan tampilan yang sporty ya. Jadi untuk desainnya terdapat beberapa lekukan-lekukan di bagian tengahnya dan di bagian sampingnya seperti ini. Di bagian sisi sebelah kiri terdapat emblem bertuliskan fuel injection. Untuk handle rem kanan kiri menggunakan warna chrome, terdapat tuas pengunci rem ya dengan ukuran yang tidak terlalu besar. Jadi cara pemakaiannya cukup kita tekan seperti ini, kemudian kita arahkan ke dalam untuk tuas pengunci remnya. Untuk membukanya cukup kita tarik seperti ini, dia akan otomatis terbuka. Nah, di bagian headlampnya dia posisinya berada di bagian batok kepalanya. Sudah jarang ya kita temukan motor matic yang headlampnya itu berada di bagian batok kepalanya, karena rata-rata motor matic zaman sekarang headlampnya itu ada di bawah, tapi di Address masih mempertahankan headlamp posisi di bagian batok kepala. Masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Nah, ini dia untuk penampakannya. Untuk mikanya warnanya clear ya atau bening. Untuk bagian bodi depannya full putih glossy, terdapat stripping di bagian atas bertuliskan Address, kemudian ada pemanis menggunakan garis-garis warna biru, sedangkan di sisi sebelah kanan ini terdapat paduan biru dengan abu-abu berupa garis-garis. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan dasinya menggunakan bahan plastik. Nah, di bagian ujung bawah sini terdapat logo Suzuki ya, 3D timbul seperti ini. Jadi desainnya dia di bagian ujungnya lancip, kemudian di bagian ujung bodi depannya juga desainnya lancip atau runcing. Nah, untuk seinnya posisinya berada di bagian fairingnya. Nah, di sini dengan desain yang cukup panjang ya, jadi ditarik dari bagian atas sampai ke depan, desainnya serba lancip. Di bagian ujung atas lancip, ujung bawahnya juga lancip. Untuk seinnya masih bohlam biasa, di bagian ujung depan terdapat lampu kota atau lampu senja. Nah, lanjut ke bagian fairing sampingnya. Di bagian fairing sampingnya menggunakan putih glossy ya, sekali lagi terdapat balutan stripping bertuliskan Suzuki warna hitam. Kemudian ada beberapa corak biru dipadukan dengan abu-abu bertuliskan FI menggunakan paduan warna abu-abu, putih, dan biru. Kemudian untuk bagian tengah hingga ke bagian undercoil-nya ini full menggunakan warna hitam hingga ke bagian dek depannya. Nah, full hitam dop, bahannya plastik kasar, ditarik mundur hingga ke bagian dek belakangnya. Nah, full ya, plastik kasar warna hitam. Kemudian ke bagian kaki-kaki depan, untuk bagian fender depannya di sini menggunakan warna putih glossy, polos, sama sekali tidak ada balutan stripping. Suspensi depannya teleskopik dengan tabung shock berwarna hitam doff. Pengeremannya sudah disc brake, untuk kalipernya menggunakan 1 piston. Velgnya menggunakan palang 5 ya dengan desain yang simple, jadi tidak bercabang, hitam glossy warnanya. Kemudian ban depannya 80/90, ringnya 14, tentunya sudah menggunakan ban tubeless. Kemudian untuk sensor kecepatannya di sini masih menggunakan gearbox ya. Jadi masih menggunakan model kabel seperti ini kawan-kawan. Nah, ini dia. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini untuk bagian bodi depannya dari Suzuki Address terbaru 2023 tipe standar warna putih. Lanjut ke bagian kokpitnya. Jadi untuk bagian kokpitnya di sini untuk speedometernya masih full analog, baik itu di bagian kecepatan, kemudian indikator odonya, dan indikator bahan bakar. Jadi masih full analog. Kemudian di bagian kanan dan sebelah kirinya terdapat indikator engine check, lampu jarak jauh, kemudian ada sen di bagian tengahnya. Terdapat tulisan Suzuki dan ada aksen warna putih ya di bagian atasnya. Nah, kanan kiri seperti ini. Kemudian untuk bagian batok belakangnya full menggunakan plastik kasar warna hitam. Untuk tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada sen dan klakson. Sedangkan di sebelah kanan hanya terdapat starter, belum tersedia hazard dan triple S.
Turun lagi ke bagian dashboardnya. Di bagian dashboardnya full menggunakan bahan plastik kasar hitam doff. Di bagian tengah terdapat hook atau gantungan barang. Kemudian di bagian kanan dan kirinya ini terdapat rak dengan ukuran yang cukup dalam. Untuk ukurannya sama. Kemudian di bagian keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key. Kemudian di bagian dek depan dan dek belakangnya full di sini menggunakan bahan plastik kasar ya, hitam doff. Kemudian di bagian step floornya ukurannya cukup luas. Nah seperti ini. Jadi jarak antara depan ke belakang ataupun kanan ke sampingnya cukup luas. Terdapat tekstur gerigi-gerigi ya, anti slip supaya memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floornya. Kemudian untuk bagian bawah sini juga full menggunakan plastik kasar warna hitam. Untuk bagian step belakangnya masih menggunakan bahan pipa seperti ini ya, dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi belum aluminium. Kemudian lanjut ke bagian bodi belakangnya. Di bagian bodi belakangnya di sini full menggunakan warna putih glossy, terdapat balutan stripping warna biru. Birunya tua dan muda ya, berupa garis-garis. Terus terdapat tulisan utility box di sini dan ada tulisan address sangat besar menggunakan paduan warna hitam dan garis tepi berwarna putih. Lanjut ke bagian ujung bodi belakangnya, di sini juga menggunakan warna full putih glossy. Untuk behelnya full hitam doff dengan tampilan yang simple. Kemudian di bagian stop lampnya desainnya dia runcing, jadi lancip di bagian ujungnya, masih bohlam biasa juga ya. Dibalut dengan mika berwarna merah. Kemudian di bagian sennya juga masih bohlam. Fendernya ukurannya cukup lebar dan cukup panjang, jadi setengah rodanya. Full plastik kasar, terdapat tulisan Suzuki menggunakan stripping di bagian atas. Sedangkan di sini terdapat lampu penerangan plat nomor yang desainnya nongol keluar. Kemudian terdapat mata kucing juga di bagian bawahnya berwarna merah. Naik lagi ke bagian joknya. Untuk bagian joknya di sini ukurannya cukup luas ya, jadi sangat luas dan cukup panjang. Untuk bahannya empuk banget ya, enak banget. Terdapat tekstur bintik-bintik di bagian permukaannya. Ketika kita buka, di dalamnya ada bagasi dengan kapasitas 20 liter. Jadi gede banget bagasinya ya. Bisa kawan-kawan lihat ya, bagasinya besar, kemudian tangkinya juga besar. Tangkinya di 5,3 literan. Nah, tangkinya besar, bagasinya juga besar. Nah, penampakannya full seperti ini. Karena memang area bodi belakangnya si address ini gambut ya, bodinya ya, gambut dan lebar. Kemudian lanjut ke sektor mesin. Jadi untuk mesinnya menggunakan mesin injeksi 115 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan ya, yang hampir sudah tidak digunakan di motor-motor zaman sekarang. Di address masih tersedia kickstarter kawan-kawan. Kemudian untuk bagian depan, cover CVT-nya ini dibalut dengan cover plastik. Sedangkan belakangnya full besi warna hitam, terdapat tulisan Suzuki yang timbul keluar. Kemudian untuk cover daripada filter udaranya ini full hitam ya, bahannya plastik kasar dan polos. Jadi tampilannya simple seperti ini. Kemudian untuk suspensi belakangnya menggunakan single shock yang posisinya berada di sebelah kiri, belum shock tabung dan tidak tersedia adjuster. Kemudian di bagian sebelah kiri ini terdapat karet ya, karet penahan lumpur yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Unik ya bentuknya ya, jadi hanya di bagian samping seperti ini. Kemudian untuk bagian pengereman belakang masih menggunakan pengereman tromol. Untuk velgnya sekali lagi 5 palang dengan tampilan yang simple hitam glossy. Ban belakangnya 90/90. Ringnya 14, sudah menggunakan ban tubeless. Nah sekarang kita beralih ke sisi sebelah kanan. Untuk penampakan daripada kipasnya seperti ini, cover kipasnya. Jadi desainnya bulat ya. Terdapat beberapa kisi-kisi di bagian tengahnya menyerupai bunga ya. Jadi kisi-kisinya mirip dengan bunga desainnya. Nah di sini terdapat tulisan 650 ml. Jadi ini kapasitas olinya ya. Kapasitas oli mesinnya hanya 0,65 liter kawan-kawan. Kemudian penampakan knalpotnya full seperti ini. Dari bagian leherannya hingga ke bagian silencernya ini menggunakan warna hitam doff. Terdapat balutan stripping yang juga full hitam seperti ini. Bahannya plastik kasar. Untuk motifnya atau desainnya cukup sporty dan robotik ya. Nah ini dia. Kemudian penampakannya seperti ini dari bagian sebelah kanan belakang. Untuk bodi belakangnya jadi full menggunakan warna putih glossy. Ada balutan stripping address yang elegan dan sporty juga. Kemudian di bagian ujung bodi belakangnya, nah penampakannya seperti ini. Jadi desainnya lancip. Kemudian di area belakang sebelah kirinya, nah kurang lebih penampakannya seperti ini hingga ke bagian kaki-kakinya.
Nah, sekarang kita akan lihat full dari bagian depannya. Nah, dari bagian depan full penampakannya seperti ini kawan-kawan. Untuk Suzuki Address terbaru 2023 warna putih glossy, tipe atau versi standar. Kemudian kita akan lihat full dari sisi sebelah kirinya. Nah, full dari sisi sebelah kiri seperti ini. Menurut kalian seperti apa seputar Suzuki Address 2023 warna putih ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Dan motor ini saya review di Suzuki Puma Galaxy ya. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Barangkali kawan-kawan yang tinggal di area Jabodetabek dan sekitarnya berencana melakukan pembelian Suzuki Address, bisa datang langsung ke Suzuki Puma Galaxy atau bisa hubungi kontak marketing yang ada di deskripsi. Oke, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.